Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah, dengan kita mengucapkan terima kasih kepada Allah atas nikmat karunia Allah yang Allah berikan kepada kita selama ini. Jika kita selalu pandai berterima kasih kepada Allah SWT, insya Allah kita selalu dalam pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini saya dijadwalkan oleh Masjid Al-Rawdah untuk mengisi tausiah ini. Sebenarnya kalau masalah ilmu ada yang lebih baik daripada saya, tapi yang mahal bagi saya di sini adalah saya kangen dan rindu sama saudara-saudara saya di sini, tetangga-tetangga saya yang baik-baik ini maupun yang berada di klaster siklus maupun di luar klaster, semuanya adalah saudara-saudara saya. Jadi insya Allah dengan pertemuan ini di majelis zikir ini yang mana hadir bukan kita saja, tapi para malaikat-malaikat as-sayyarah, malaikat-malaikat Allah yang setiap hari mencari tempat-tempat majelis zikir. Mudah-mudahan insya Allah selesai kita dari majelis ini, kita membawa oleh-oleh rahmat Allah SWT, membawa oleh-oleh ampunan dari Allah SWT, sehingga sampai kepada keluarga kita, anak-anak kita di rumah. Salawat dan salam kepada kekasih Allah, kekasih kita semua, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang kita rindu, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina fid dunya wal akhirah, Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Bapak Ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi kepada kita, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tashuddu bihal illa ila thalathati masajid, al-masjidil haram wa masjidil hadha wa masjidil aqsa. Nabi Muhammad SAW meminta kepada umatnya untuk berkemas, mempersiapkan diri, mengutamakan untuk mengunjungi 3 masjid. Itu perintah Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umat. La tashuddu bihal, jangan kalian berkemas-kemas, persiapkan diri kalian, tapi persiapkanlah diri kalian untuk menuju 3 masjid. Masjidil Haram yang kita ketahui adanya di Makkah Mukarramah. Wa masjid hadza, masjid yang mana Nabi Muhammad dalam hadis itu mengakui bahwa ini masjid aku. Itu masjid yang mana lokasinya itu tanah tersebut diberi oleh Nabi Muhammad SAW kepada 2 anak yatim, Sahal wa Suhail. Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. 3 masjid ini kenapa Nabi Muhammad SAW meminta kita mendatanginya? Ini pertanyaan yang perlu kita harus kita jawab. Kita harus mengetahui kenapa Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita yang sudah dibekali oleh Allah kesehatan, yang sudah dibekali oleh Allah SWT rezeki. Jadi Allah sudah membekali kita untuk mempersiapkan diri kita, mengutamakan untuk mendatangi 3 masjid tersebut. Nah, jika kita sudah memiliki bekal tersebut, yang mana bekal itu adalah dari Allah SWT, pergilah, datangilah 3 masjid tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, saya membicarakan keutamaan 3 masjid tersebut. Kita sekarang pagi hari ini dikarenakan kita ada amanah
dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah letakkan Masjidil Allah ini di klaster Siprus. Ini yang ingin saya sampaikan. Ternyata Bapak Ibu, Allah itu sayang kepada kita semua. Lebih khusus warga klaster Siprus ini. Allah itu sayang sekali sama kita. Sehingga Allah memilih lokasi ini untuk dibangun rumahnya. Inilah gambaran yang hakikat sesungguhnya, bahwasanya kalau kita melihat yang pertama Masjidil Haram. Kenapa Nabi Muhammad SAW meminta kepada kita untuk mendatangi Masjidil Haram? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi Bakkata mubarakan lil 'alamin fihi ayatun bayyinat maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'ala an-nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ketahuilah kata Allah, karena ayat ini diturunkan dikarenakan saat Nabi Muhammad SAW berada di Madinah Al-Munawwarah dan menyampaikan dakwah Islam. Karena waktu tibanya Nabi Muhammad di Madinah itu sudah ada penduduk Yahudi dari Najd yang tinggalnya di Khaybar, lebih kurang 150 km dari kota Madinah. Mereka menguasai ekonomi Madinah. Saat itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang ahli di bidang ekonomi, mereka yang menguasai Madinah. Di saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah tersebut, jadi diteruskan oleh sahabat, orang-orang Yahudi menyampaikan, menghina Muhammad, engkau meminta kami beriman kepadamu, masuk Islam, tapi kalian sholat saja menghadap ke kampung kami, menghadap ke Palestina. Itu hinaan dari orang-orang Yahudi di Madinah. Makanya lebih kurang 13 bulan Nabi Muhammad SAW berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dipindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. 13 bulan Bapak Ibu. Nabi Muhammad berdoa kepada Allah SWT. 13 bulan berarti berapa lama? 1 tahun, 1 bulan. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan 17 bulan. Nabi sekelas Nabi berdoa 13 bulan baru dikabulkan permintaan. Bagaimana kita? Jadi butuh kesabaran. Butuh kesabaran jika kita dalam saat kita mau berdoa kepada meminta kepada Allah SWT. Kita sabar, insya Allah yakinlah doa itu dijawab oleh Allah SWT. Jika tidak diberikan oleh Allah di dunia ini, doa itu akan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kenapa doa itu jika tidak diberikan oleh Allah di dunia ini akan dikumpulkan, dipindahkan ke akhirat? Saat kita berada di akhirat, Allah memanggil kita dan menunjukkan kepada satu ruangan. Ruangan itu adalah berbentuk pahala. Apa pahalanya? Pahala yaitu kamu saat masa hidupmu berdoa kepada aku, tapi kamu sabar kepada aku, sehingga belum kuberikan, tapi kamu tetap sabar, sehingga inilah menjadi pahalanya. Subhanallah Bapak Ibu, nikmat sekali. Jadi kita berdoa, jangan pernah kita putus asa pada Allah SWT. Seberat apapun cobaan itu, seberat apapun tantangan itu, namanya dunia. Dunia ini adalah ruangan untuk kita diuji, imtihan dengan Allah SWT. Tapi kalau kita sabar, insya Allah
kesabaran itu dalam meminta doa itu diijabah, insyaallah itu menjadi bekal kita di akhirat kelak. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, orang-orang Yahudi juga bertanya kepada sahabat Nabi, "Hai kalian teman-temannya Muhammad, mana yang lebih pertama dibangun? Masjidil Haram apa Masjidil Aqsa?" Dua masjid ini ada dalam Al-Quran, Bapak Ibu, di surat Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi dua masjid ini ada dalam Al-Quran. Orang Yahudi pengen tahu, karena dia ingin menguji, karena orang Yahudi itu Bapak Ibu orangnya cerdas, tapi kecerdasannya tidak digunakan dalam kebaikan. Makanya waladhdallin. Itu kita selalu mengaminkan waladhdallin. Jawabnya apa? Kurang kuat. Jawabnya apa? Bukan kampanye ya. Selalu dalam kesesatan. Dia cerdas, diberi Allah kecerdasan oleh Yahudi, tapi selalu mengunjing Allah, selalu mengunjing Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat menemui Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, mana yang lebih pertama dibangun? Masjidil Haram Al-Ka'bah kan?" Karena yang dimaksud dengan Masjidil Haram itu apa itu adalah Ka'bah. Ayat tadi menyampaikan inna awwala baitin wudi'a lin-nas, rumah yang pertama atau rumah ibadah yang pertama yang Allah letakkan di atas muka bumi ini al-bait. Inna awwala bait. Awwal artinya yang pertama, tidak ada yang terakhirnya. Jadi jika ada nanti di akhir zaman ada yang membangun Ka'bah yang kedua, itu batil, tidak sah. Sana akan di Iran itu ada Ka'bah juga Pak, di Iran sana. Di mana diletakkan? Makkah. Siapa memilih Makkah atau memilih Makkah untuk dibangun Ka'bah atau rumahnya? Itu Allah. Sekarang ini siapa yang memilih Masjid Raudhah itu dibangun di lokasi ini? Warganya Sitrus. Atas gerakan siapa yang menggerakkannya, yang memberikannya rezeki, yang menyatukan warga Sitrus untuk membangun rumah Allah, membangun masjid Allah. Jadi semuanya kembalinya kepada Allah. Kita hanya pelaksanaannya saja. Makanya Bapak Ibu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah hadis, "Ala adullukum." Kata Nabi kepada sahabat, "Mau enggak kalian," kata Nabi, "aku informasikan, beritahukan kepada kalian yang bisa menghapuskan dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian di surga." Ada dua ini Bapak Ibu. Satu, mengampunkan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat kita di surga. Bukan derajat di dunia. Kita derajat di dunia ini hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mungkin ada yang sampai 100 tahun. Itu usia manusia. Tapi yang kita butuhkan di sini adalah derajat surga. Ya, kita ingat kepada teman kita almarhum Bapak Eka. Semoga Allah SWT ampunkan segala dosa-dosanya. Allah jadikan kuburnya teman surganya Allah SWT, dan Allah berikan tempat yang lebih baik di dunia ini, yaitu surganya Allah SWT, surga itu bersa'ala. Karena
ada peninggalan-peninggalan baik hari maupun baik. Mulai dari pembangunan masjid hingga berakhirlah beliau menyelesaikan mihrab. Itu bagian daripada amal jariah. Baik kan? Itu tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang niatnya dalam membangun rumahku kata Allah Subhanahu wa taala, karena aku ingat akan aku bangun juga kalian rumah di surga. Jadi informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dua. Yang pertama menghapuskan dosa-dosa kalian. Yang kedua adalah mengangkat derajat kalian di surga. Apa itu? Yang pertama isbagul wudu, mensempurnakan wudu, kayak wudu. Jangan sia-siakan. Makanya kita harus mengambil wudu itu benar-benar, karena itu ibadah, tidak asal-asal. Mulai dari sunnah-sunnahnya sehingga selesai daripada rukunnya. Karena itu Bapak Ibu menghapuskan dosa-dosa kita. Wudu itu. Yang kedua, kasratul khutaa ilal masajid, memperbanyakkan berjalan ke rumah Allah, berjalan kaki. Apalagi di sholat subuh ini. Dulu kita bercita-cita warga Sitrus ini ingin membangun masjid ini. Mudah-mudahan seperti di Masjid Nabawi, kita tinggal di hotel-hotel, pas azan subuh semua berlomba-lomba berjalan kaki menuju ke masjid. Itu indah sekali kalau seandainya Sitrus seperti itu. Sama seperti kalau di Sitrus ini bulan Ramadan, menjalankan sholat isya, semua berbondong-bondong turun dari rumahnya, suami istri dan anak-anaknya. Indah kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika kalian memperbanyakkan khutuwat langkah kalian ke rumah aku, ke rumah Allah ini, dua yang kita dapati: diampunkan dosa kita dan diangkatkan derajat kita di surga Allah Subhanahu. Jadi gampang sekali warga muslim Sitrus ini mendapatkan, karena diprioritaskan oleh Allah. Tapi kitanya yang lalai. Innal insana lafi khusr. Manusia memang selalu dalam kerugian. Makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad SAW waktu tiba di Madinah, pertama kampung yang didatangi oleh Nabi Muhammad SAW saat hijrah, kampung apa namanya? Ada yang tahu? Ayo Pak Ibu, ngantuk? Enggak kan? Enggak kan? Apa kampungnya? Kampung Quba. Kampung, itulah kampung yang pertama yang didatangi Nabi Muhammad SAW sebelum mendatangi kampung-kampung lain. Makanya kampung itu sehingga mendapat hadiah dari Allah, mendapat menjadi kampung yang mana jika kita mendatanginya, kampung tersebut, dan kita sholat di dalam masjid tersebut, sholat itu akan Allah ganjarkan seperti pahala kepada Allah. Ada nggak kampung di dunia ini mendapatkan prioritas dari Allah seperti itu? Tidak ada. Nah, coba Pak Ibu, bagaimana Nabi Muhammad membalas kebaikan orang Ansar saat itu dipimpin oleh Kalthum bin Haram Hadam itu, yang mana dia mengajak Nabi Muhammad tinggal di rumahnya, dan Nabi Muhammad diberikan satu tempat untuk membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba.
Hikmah dari Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Quba itu, Bapak Ibu, itulah awal langkah mempersatukan orang-orang Madinah, mempersaudarakan orang Madinah. Sehingga Nabi Muhammad SAW setelah meletakkan fondasi Masjid Quba tersebut, Nabi Muhammad ditegur oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, hijrahmu belum selesai." Maksudnya lokasi yang akhirnya belum. Ini belum, Quba ini belum lokasi yang terakhir. Sehingga Nabi Muhammad berjalan dan melangkah ontahnya terus digiring sehingga di sekitar Masjid Quba itu waktu itu sholat Jumat. Akhirnya sholat Jumat, itulah sholat Jumat yang pertama yang dilakukan secara berjamaah umat Islam yang dikenal dengan Masjid Jumat. Kemudian terus Nabi Muhammad melakukan perjalanan sehingga orang-orang Ansar yang saat itu menyambut Nabi Muhammad SAW, al-badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Itu Bapak Ibu syair yang indah sekali yang dibuat oleh orang Ansar untuk apa? Menyambut kedatangan kekasih Allah. Tala'al badru alaina. Mereka itu orang Ansar beriman kepada Nabi Muhammad, masuk Islam, percaya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka belum pernah melihat sosok Nabi Muhammad, belum pernah melihat wajah Nabi Muhammad. Itu orang Ansar, Bapak. Sama seperti kita beriman, yakin pada kerasulan Nabi, tapi kita belum pernah melihat wajah Nabi. Bagaimana orang Ansar membalas rasa terima kasihnya kepada Allah atas kedatangan Nabi Muhammad? Makanya mereka menuliskan wajib syukru alaina. Wajib bagi kami ya Allah berterima kasih kepadamu yang kau datangkan tala'al badru alaina. Kau datangkan sosok manusia yang mana jika kami memandang wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Itulah Nabi Muhammad. Makanya Bapak Ibu kita sebagai umat Nabi Muhammad ini, bagaimana cara kita berterima kasih kepada Nabi Muhammad? Bukan kita bersedekah kepada orang miskin atas nama Nabi Muhammad, tapi kata Nabi Muhammad, perbanyakkan salawat dan salam kepada Allah. Perbanyakkan apa Bapak Ibu? Inilah kita. Perbanyakkan salam, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu perintah Allah SWT. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Beberapa hari kelangkah ke depan ini itu hari bulan yang ditunggu oleh seluruh makhluk Allah yang di dunia ini. Mulai daripada malaikat-malaikat di langit sehingga malaikat-malaikat Allah yang ada di muka bumi, seluruh makhluk Allah mau di laut maupun di bumi itu menunggu bulan Rabiul Awal. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita menunggu bulan Ramadan, betul? Ya kan? Nunggu bulan haji, betul? Ya kan? Kenapa Nabi Muhammad bulannya dipisahkan? Padahal Asy-Syahrul Haram itu, bulan haram itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ditambah lagi dengan Rajab, Sya'ban. Tapi Nabi Muhammad tidak ada lahir di bulan mulia-mulia itu. Nabi Muhammad tidak lahir di bulan Ramadan. Nabi Muhammad tidak lahir di bulan haji. Tapi kenapa di bulan Rabiul Awal? Inilah yang menentukan memilih waktu bulan itu Allah. Ini bulan yang mulia Bapak Ibu, bulan depan Rabiul Awal, yang mana seluruh makhluk Allah bergembira. Kita sebagai umatnya harus bergembira menyambut bulan ini.
Disinilah kita Bapak Ibu dengan menyambutnya apa? Kalau sekarang kita sudah sering berselawat pada Nabi, apalagi di bulan Rabiul Awal harus lebih banyak lagi mendekatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Bapak Ibu Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak hafal selawat-selawat yang lain, kalau kita membaca selawat, Bapak Ibu, saya ini hanya menyampaikan saja pada kita semua. Tapi ini bukan riya, karena riya itu akan merusakkan pahala kita. Ada dua yang merusakkan pahala kita. Ada dua yang menggugurkan pahala kita. Yang pertama riya, yang kedua ujub. Riya ini tadi tinggi, ujub lebih lagi parah. Nah, dua perkara ini ya akan merusakkan nilai ibadah kita, menggugurkan pahala kita. Ya, kita minta kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah SWT, dijauhkan dari sifat riya dan ujub. Tapi bersalawat kepada Nabi itu tidak ada istilah riya dan ujubnya. Mau kita baca dengan suara yang keras ataupun tidak, yang penting kita bersalawat kepada itu. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Usahakan Bapak Ibu, usahakan. Ini saya kasih contoh. Ini kan tasbih Bapak Ibu. Tasbih ini ada hitungannya 100. Jika kita mampu dalam satu hari berselawat kepada Nabi Muhammad SAW 100 saja. Sementara satunya itu diberikan oleh Allah dengan 3. Satu, yang pertama, kamu berselawat kepada kekasihku Muhammad, aku ampunkan dosa kalian 10. Aku berikan 10 pahala lagi, dan aku angkatkan 10 derajat lagi di surga Allah SWT. Itu gara-gara sholawat. Jika bagaimana kalau seandainya 100? Nah, jika bagaimana kalau seandainya Bapak Ibu memampukan dirinya, kesehatannya, kesehatan lidahnya, kesehatan hatinya, selalu terus berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan sholawat. Jadi sebelum berselawat, mengucap salam dulu dengan Nabi. Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Baru selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak salawat, yang paling bagus adalah salawat Ibrahimiyah yang kita baca di saat tahiyat. Tapi kalau kita kena itu jumlahnya banyak, sallallahu alaihi wasallam, 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 dengan tenang, dengan rasa rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yakin Bapak, siapa di antara kita yang seharinya dalam setiap hari banyak bersalawat pada Nabi Muhammad SAW? Apapun permasalahan hidup itu akan diberi pertolongan oleh Allah. Pertolongan Allah bukan di dunia saja, di alam kubur pun akan ditolong oleh Allah. Belum lagi di akhirat kelak. Orang yang kata Nabi Muhammad, umatku yang paling dekat dengan aku nanti pada mahsyar di akhirat itu adalah umatku yang banyak mengingat aku semasa hidupnya. Umatku yang mendapat prioritas utama untuk mendapat syafaatku adalah juga umat yang banyak selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Banyak selawat-selawat, bacaan-bacaan selawat yang kita ketahui itu diseringkan Bapak Ibu. Banyak-banyak selawat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita Bapak Ibu di antara pahala-pahala yang kita dapat dari selawat ini, kita juga memenuhi rasa rindu Nabi Muhammad SAW kepada kita.
Bapak Ibu ingat ya, pernah terjadi 1446 tahun yang lalu, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan di hadapan sahabatnya, aku sangat merindukan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Sahabat kan bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa sahabat-sahabatmu yang kau rindukan itu? Saudara-saudaramu yang kau rindukan itu, bukankah kami saudaramu? Sahabat bertanya, kata Nabi, bukan. Mereka siapa ya Rasulullah? Yang kau rindukan itu siapa ya Rasulullah? Mereka adalah umatku, yang mana beriman kepada aku, percaya kepada kerasulanku, tapi mereka belum pernah melihat aku atau bertemu dengan aku. Mereka itu yang kau rindukan. Masya Allah, Bapak Ibu, 1446 tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah menyampaikan, wahai saudara-saudaraku. Nabi Muhammad mengakui kita saudaranya, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, itu kesaksian Nabi Muhammad, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Apapun yang diucapkan Nabi itu dari Allah. Jadi pengakuan Nabi, kita ini adalah sebagai saudara ya, bukan umatnya lagi. Itu saking Nabi Muhammad pengen kita dekat dengan beliau, sehingga dia menyampaikan hubungan saudara di sini. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Nabi Muhammad sudah menyampaikan rasa rindu kangennya dengan kita. Ayo kita harus memiliki rasa balasan kepada Nabi seperti itu juga. Kalau kita tidak mampu untuk datang ke Madinah, minimal dari rumah kita perbanyakkan salawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu bisa 100, nggak bisa 10, nggak bisa 10, naik terus sampai 100 kali, bisa 200, 300, 400 sampai 1000 dalam satu hari. Bapak Ibu percaya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alaihi. Yusholluna fi'il mudhari', artinya Allah tidak pernah putus. Salawatnya Allah memuji Nabi Muhammad SAW. Wa malaikatahu, dan kita diperintahkan Allah dan malaikat selalu bersalawat. Maka kita sebagai umatnya harus juga. Nah, ini kita memang betul ada rasa itu. Tapi ingat, ulama menjelaskan dalam kitab-kitabnya fadilat keutamaan berselawat. Siapa di antara kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi semasa hidupnya, apapun kesusahan kita dalam hidup ini, Allah akan berikan pertolongannya. Apa itu, coba saja. Kalau tidak percaya, survei membuktikan. Buktikan. Hidup yang baik, tenang, sambil nyetir mobil atau sambil masak, sambil apapun juga, apalagi kita perbanyakkan selawat di rumah kita, semakin rumah kita semakin bercahaya, nurnya Muhammad, cahaya yang Muhammad masuk ke rumah kita dengan kita berselawat pada Nabi Muhammad, sehingga tembus ke hati anak-anak kita. Bapak Ibu, sehingga Nabi Muhammad membeli tanah yang dimiliki dua anak yatim, Sahal wa Suhail, sehingga pertama kedatangan Nabi ke Madinah, dia tidak membeli tanah tersebut untuk membangun rumahnya, tapi membangun masjid yang dikenal dengan masjid wa masjidi hada, masjid aku, yaitu di Raudhah. Raudhah itu masjid Nabi. Raudhah itu dulunya tanah kosong, zaman dulunya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Tanah kosong dimiliki dua anak yatim. Waktu itu di situ ada dua kuburan. Itu tempatnya orang-orang mengeringkan buah kurma. Semua orang Ansar menginginkan Nabi Muhammad tinggal di rumah mereka. Tapi kata Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad ini dia harus menjaga hati masing-masing, karena masing-masing pengen tinggal di rumahnya. Sehingga Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, Nabi Muhammad menyampaikan kepada orang Ansar, biarkan ontaku berjalan, dia akan makmur, diperintahkan di mana letaknya, dia akan berhenti. Berhentinya di mana? Di tanah tersebut.
Yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad adalah masjid. Nah, inilah perannya masjid, Bapak Ibu. Perannya masjid ini, kenapa Nabi Muhammad SAW membangun masjid tersebut? Karena Bapak Ibu, dia ingin mempersatukan, mempersaudarakan orang-orang Ansor dan orang Muhajir. Jadi samalah kita di Masjid Raudhah. Kenapa tujuan kita membangun masjid? Tujuan pertama kita bukan hanya ibadah, Bapak Ibu. Kalau ibadah kita bisa saja di rumah masing-masing. Tapi ada yang lebih besar daripada itu, yaitu mempersaudarakan warga Muslim sekaligus. Ini yang mahal di sisi Allah. Tapi apakah kita sudah mampu melakukan itu? Introspeksi diri kita, warga Muslim sekaligus. Apakah kita sudah mampu mempersaudarakan warga Muslim ini? Kalau sama-sama Muslim itu, Bapak Ibu, sesuai dengan hadis Nabi. Seorang sahabat bertanya, apa kata sahabat Tauhid? Ya Rasulullah, ayyul muslim khair? Sahabat bertanya kepada Nabi, Muslim yang membawa kebaikan itu mana? Pak Amran, Pak Samsul. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul muslim khair? Muslim yang baik seperti mana ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Perhatikan. Yang pertama kata Nabi, itu Allah. Muslim yang baik itu Muslim yang peduli sesama Muslim. Apalagi urusan dengan Tuhan, memberi makanan. Ada yang lebih dahsyat lagi yang kedua, antuqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyapa saudaramu. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Amran? Apa kabar Pak Edi? Apa kabar? Semua sehat? Pandangan sehat? Haji Amin sehat? Apa kabar semua? Ini mahal, ini ada dalam hadis Nabi. Tapi apa kita melakukannya? Kita melakukan sunnah-sunnah dalam sholat, tapi kita tidak melakukannya sunnah dalam akhlak. Dalam ibadah, sunnah kita lakukan semua, tapi dalam akhlak tidak kita lakukan. Makanya tidak sinkron. Padahal keutamaan Allah membangun Ka'bah itu mempersatukan umat manusia. Coba Bapak Pak Arif pergi ke Mekah. Pak Arif bisa ketemu dengan orang Turki, orang Iran, orang Nigeria. Betul nggak Pak Jani? Bagaimana Allah mempersaudarakan manusia di situ? Itulah keutamaan kenapa Allah membangun Ka'bah, mempersaudarakan. Kita bertemu dengan teman-teman. Begitupun Masjidil Aqsa. Kalau Masjidil Haram, Ka'bah diletakkan fondasinya sebelum manusia tiba, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah meletakkan mudi'alin nas di Bakkah. Allah meletakkan fondasi Ka'bah yang dilakukan oleh malaikat. Tapi Masjidil Aqsa yang membangunnya manusia, dalam riwayatnya ada yang mengatakan Nabi Adam alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, ada yang mengatakan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Masjid Nabawi yang membangunnya juga manusia, fondasi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Masjidil Haram, Masjid Aqsa juga sama, mempersaudarakan juga orang Yahudi dan Nasrani, Muslim. Ada 3 agama di situ. Yang membuat perpecahan itu pada tahun 1967, perpecahan dikuasai oleh orang Yahudi. Sebelumnya baik-baik saja. Apalagi saat Sayyidina Umar membebaskan Masjid Aqsa, tidak satu pun, Bapak Ibu perhatikan Bapak Ibu,
Ada seorang pemimpin di Palestina yang menguasai Masjid Aqsa. Bukan muslim dia. Dia melarang orang muslim untuk beribadah. Padahal para muslim sudah banyak. Kami meminta Khalifah Umar yang harus datang. Bapak Ibu tahu, Sayyidina Umar berangkat dari Madinah dengan pesawat bukan, kereta api bukan juga, dengan mobil bukan juga, dengan onta bukan juga, dengan kuda bukan juga, dengan hewan yang lebih paling lemah daripada kuda dan onta, siapa? Keledai. Berangkat berdua, tidak bawa pasukan, dengan asisten dia sampai ke Masjid Aqsa, menemui raja sana. Saat waktu sholat sudah tiba, Sayyidina Umar mau sholat. Apa kata orang Kristen itu? Sholat saja dalam gereja. Oh, nggak bisa. Kalau aku sholat dalam gereja, nanti aku mengikrarkan, mentakdirkan, nanti umat Muhammad ikut sholat dalam gereja. Jadi kecerdasan Sayyidina Umar meletaknya di sini. Dia tidak mau sholat di dalam gereja. Kenapa kita sekarang di Indonesia malah bersalawat kepada Nabi dalam gereja? Padahal Sayyidina Umar sudah mencontohkan itu. Akhirnya diberikan satu tempat itu dikenal dengan Masjid Aqsa itu, atau Sukratul Qubatus Sukhra itu. Di situ Nabi Sayyidina Umar mulai salat di situ. Nah, Masjid Aqsa itu mempersaudarakan, mempertemukan Nabi Muhammad dengan para nabi sebelum berangkat ke Sidratul Muntaha. Seluruh nabi turun bertemu dengan Nabi. Jadi Masjid Raudhah ini Bapak Ibu, peran utamanya dia adalah mempertemukan tetangga-tetangga, mempereratkan, mempersaudarakan warga-warga Sidratus ini. Itu yang mahal harganya. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita ini berterima kasih sama Allah. Kita ini warga Sidratus ini, terima kasih sama Allah. Kenapa? Apa kata Nabi? Jika kamu berwudu dari rumahnya, ini apa anhan? Wudu dari rumahnya. Kemudian dia keluar dari rumahnya, niatnya mau ke masjid. Itu anhan. Karena tadi saya di belakang dia, jalan kakinya. Jika Pak Anhad ini keluar dari rumahnya, niatnya ingin ke masjid, sholat subuh, perhatikan baik-baik apa yang akan didapati Pak Anhad ini. Yang pertama, setiap langkah dia Allah ampunkan dosa. Setiap langkah. Setiap langkah yang keduanya lagi, jadi satu langkah itu ada 3 paket didapati. Satu langkahnya. Yang pertama kata Nabi Muhammad diampunkan dosanya, kemudian diberikan pahala 1 juga, kemudian diangkat derajatnya, diangkatkan derajatnya setiap langkah di surga Allah SWT. Itu jika niatnya ke masjid untuk sholat. Nah, kita warga Sidratus ini, kalau Pak Samsul dapatnya sedikit. Kenapa? Dia pakai motor, dia pakai sepeda. Mungkin Pak Ugi lebih banyak dia dapat pahala, Pak Amran banyak, karena dia jalan kaki dari rumahnya. Jadi usahakan, kecuali kalau mau terburu-buru. Kalau kita lagi waktunya masih lama, langkahkan kaki ini. Indah sekali kalau kita melangkahkan kaki kita setiap pagi. Itu diberikan oleh Allah dengan 3 keutamaan. Kita butuh 3 ini, sangat butuh sekali. Kenapa? Dosa kita ini sudah banyak sekali, hanya Allah yang tahu. Dengan cara-caranya Allah berikan melewati Nabi. Kamu melangkah saja 1 langkah, Allah ampun. Al-hasanatu bi'asyari amthaliha. Karena kita ini umat Nabi Muhammad, Pak Ugi, itu 1 pahala itu dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10.
Pak Amin keluar dari pintu rumahnya menuju masjid, hitung aja berapa langkah. 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa di antara kita nih paling jauh langkahnya? Ayo. Mungkin Pak Denan mungkin ya. Pak Haji Karim ya. Nah, itu jika niatnya karena Allah, niatnya ingin sholat berjamaah, akan mendapatkan 3 keutamaan itu. Apa dia? Diampunkan dosanya, diberikan pahalanya, kemudian diangkatkan derajatnya. Setiap hari kalau kita melakukan itu, Masya Allah, nikmat sekali warga Sitrus ini. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada warga Sitrus ini. Datang seorang wanita bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami tidak mampu? Apa kata Nabi? Apapun kebutuhan masjid itu kepenuhi. Butuh karpet, butuh AC, bayar listrik, infak. Sehingga nurnya Allah yang ada di sini juga akan sampai dapat pahala. Tapi kalau kita sehat, baik-baik saja, langkahkan rumah kita atau nanti kita masjid ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, keutamaan 3 masjid tersebut itu hakikatnya untuk mempersatukan umat manusia, mempersaudarakan, sehingga orang-orang Ansar dan orang-orang Muhajirin bersaudara melewati Masjid Nabawi. Itulah kenapa Allah memilih untuk dibangun rumahnya di Raudhah ini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Itu bukan manfaatnya untuk kita dapat istana di sebelah saja, tidak. Bagaimana kita bisa beribadah sama-sama, ya kan Bapak Ibu ya? Kita berdoa, saling mendoakan, betul atau Ibu ya? Nah, kita dapat pahala sama-sama, diampunkan dosa kita sama-sama. Jika kita setiap hari mendapat 1 derajat di surga, kita di surga kumpul lagi bikin klaster lagi, namanya klaster Sitrus juga ya, di surga. Jadi istilahnya sama-sama. Nah, tapi dengan syarat Bapak Ibu, jika kita masuk masjid, kita bawa sifat diri, sifat teliti, sehingga ingin berpuasa, mentang-mentang Pak Nur orang NU, ingin ajaran NU aja di sini. Ya bisa. Yang kita bawa ke sini, apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Itu melewati ulama-ulama NU, ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama lain. Tapi di saat kita sudah masuk di masjid ini, sudah kita bersaudara. Kita bersaudara, Bapak. Beda cara kita beribadah, cara kita menjalankan sunnah Nabi. Ya. Tapi ingat, masuk masjid ini jangan pernah ada rasa dengki, rasa iri, rasa membenarkan diri, membenarkan ibadahnya, itu nggak boleh. Nggak boleh sama sekali. Jika kita datang membawa itu, sholat kita tidak diterima, malah tidak dapat apa-apa. Kenapa? Ya sholatnya membawa hati kebencian. Makanya Bapak Ibu, kita nih di Sitrus ini, satu ini kita tidak mampu, mempersatukan ini yang kita belum mampu. Coba di warga Sitrusnya ada bagiannya, sebagian ada orang Salafi yang ngomong apa adanya, karena saya warga Sitrus. Yang saya anehnya, kenapa persaudaraan itu tidak disatukan? Boleh kita tidak ikut berdoa, boleh, duduk aja, duduk. Karena ada pahala yang lebih besar lagi akan kamu dapati. Kamu mau nggak mau berzikir sama-sama, udah duduk zikir sendiri. Tapi kalau selesai sholat semuanya nih, kamu harus tunggu saudaramu ini. Ini yang mahal.
Ibadah yang mahal harganya itu adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah. Dzalikar riba. Kalau kita memperbanyakkan ukhuwah ke masjid ini, kita selalu menyambung sholat sunnah ke fardu ke sunnah. Nah, kita juga harus sambung silaturahim kita bersama iman Nabi Muhammad. Ya, bagaimana saya mau bersilaturahim dengan saudara kayak saya salafi yang ada di Sitrus ini, menanyakan kabarnya, kalau jika selesai sholat dia pulang. Begitupun juga yang ibaratnya tidak suka dengan salafi, ada ustaz salafi yang ngasih ceramah, dia keluar juga. Apakah itu yang dicontoh oleh Nabi Muhammad? Apakah itu yang namanya salafun saleh, mencontohi yang dicontohkan oleh para sahabat? Tidak. Penting sekali menjaga persaudaraan Bapak Ibu. Ketidaksukaan kita dengan sosok seorang ustaz bukan sosok ustaz yang tidak suka. Apa kata Nabi? Al-ilmu nur. Ilmu apa? Yang membawa cahaya siapa? Manusianya, ustadznya, apa ilmunya? Ya ilmunya. Jadi kalau ada ustadz salafi yang mengajar, memberi ceramah, memberi tausiah di sini, kita ambil itu ilmunya. Kalau kita niatnya datang untuk mendapatkan ilmu itu, itulah menjadi nur, al-ilmu nur. Ataupun yang bermazhab Syafi'i atau NU yang mengasih ceramah, datang, dengerin, ambil itu ilmunya, karena itu akan menggugah hati kalian. Mungkin di antaranya ada yang mengingatkan nur, adalah ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nah, kita ini di Indonesia, mohon maaf Bapak Ibu, saya berbicara seperti ini, saya bukan ingin menggunjing satu kelompok atau kelompok, tidak, ingin menyampaikan, Nabi Muhammad tidak mengajarkan kita seperti itu. Lihat Nabi Muhammad, pertama dia bangun di Madinah masjid. Untuk apa Nabi Muhammad membangun masjid itu? Dia mengumpulkan orang-orang fakir miskin untuk yang tidak punya tempat tinggal di situ. Betul? Tahu nggak yang mencontoh ini siapa? Masjid yang di Jogja. Ini siapa namanya? Siapa? Dia bangun masjid, dia bangun juga tempat istirahat, betul? Bagi orang musafir, bagi orang yang, betul nggak, dalam perjalanan? Ini seperti itu. Kalau kita di Citrus nggak mungkin, karena ini dalam cluster. Jadi ternyata Bapak Ibu, marilah kita memfungsikan masjid ini, raudhah ini, bukan untuk kita berselisih, berpecah, tidak bersilaturahmi. Jangan. Saya mengimbau kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, tetangga-tetangga yang berpendapat salaf. Ayo kita bersama. Ayo kita bersama. Begitupun yang bermazhab NU Muhammadiyah. Ayo kita bersama. Ayo kita contoh orang-orang Ansar dan Muhajirin. Ayo kita contohnya semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena sunnah yang paling besar itu adalah mencontohnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak mampu mencontoh akhlak Nabi Muhammad, apakah ibadah kita itu, sunnah-sunnah kita itu diterima oleh Allah SWT? Kenapa? Kata Allah, kamu betul rajin baca Quran, kamu betul rajin sholat sunnah qabla ba'diyah, zikir, sholat berjamaah, tidak pernah absen. Tapi kamu tidak pernah menyapa saudaramu yang sakit. Kamu tidak pernah menanyakan kabar Pak Amran, Pak Hamid, Pak Ugi, Pak Hamid, Pak Samsul, Pak Hamid. Kamu tidak pernah melakukan itu. Apa itu muslim? Apakah itu dinamakan jalan sunnah? Takutlah sama Allah Bapak Ibu. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersaudara, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan berpecah belah.
Ya mudah-mudahan insya Allah nasib Allah ini, mari kita contoh ya anak-anak kita, mereka saling bersaudara, saling bertetangga. Alhamdulillah kemarin saya sholat maghrib sampai isya saya tunggu di sini. Hiruk pikuk masjid ini. Hiruk pikuk tahu apa itu? Suara anak-anak yang sedang mengaji, yang sedang belajar di atas. Masya Allah, apakah mereka di situ mengenal namanya Salafi, NU Muhammadiyah? Enggak ada anak kita mengenal itu. Mereka padahal orang tuanya ada Salafi, ada orang tuanya NU Muhammadiyah, tapi mereka besar. Mari kita mencontoh anak-anak kita. Kenapa kita tidak mencontoh anak-anak kita? Nah, mari kita jaga persaudaraan anak-anak kita itu Bapak Ibu. Semoga mereka tumbuh dan mereka membangun, mentakmirkan masjid ini kelak mereka sudah dewasa dengan bersaudara. Inilah pentingnya masjid Bapak Ibu, adalah tujuan kita bukan hanya sekedar beribadah saja kepada Allah SWT, karena bersilaturahim itu juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya, wabil khusus untuk warga Citrus dan juga saudara-saudara kita yang dari klaster lain yang mereka datang dari jauh-jauh untuk sholat berjamaah di sini. Mudah-mudahan Allah menambah pahala buat mereka, Allah sehatkan mereka, Allah ampunkan dosa-dosa mereka, dan kita berdoa kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang Maha mengetahui keadaan kami saat ini. Ya Allah, mohon ampunkanlah atas segala dosa-dosa kami selama ini. Maafkanlah segala kelalaian kami, kekhilafan kami selama ini. Ya Allah, kami tidak akan mampu dalam pertolongan kepadamu kalau bukan pertolongan darimu. Berilah kami selalu hidayahmu, petunjukmu. Berikanlah ya Allah keterangan hati kami, kesucian hati kami. Ya Rabbil Alamin, jauhkan kami dari segala sifat riya, sifat ujub, sifat dengki. Ya Allah, terimalah ibadah kami, salat kami, puasa kami, sedekah kami, silaturahim kami. Ya Allah, di sisimu ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, tolonglah kami karena kami tidak akan mampu melakukannya. Persaudarakanlah kami ini karena kami sama-sama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai syaitan merusakkan hubungan kami, silaturahim kami dengan tetangga-tetangga kami. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika ada tetangga kami, warga Citrus ini sedang sakit, mohon angkatkan penyakitnya. Ya Allah, jika ada tetangga kami yang sedang susah, mohon berikan pertolongan-Mu kepada. Ya Allah, jika ada saudara kami, tetangga kami yang perjalanan musafir, berikan keselamatan kepadanya sehingga sampai kembali ke rumahnya. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, jika tetangga kami yang sedang mencari rezeki usaha, mohon berkahkan usahanya, mohon berkahkan rezekinya, berikan rezeki yang halal dan mubarakan. Ya Allah ya Karim, ya Rahman ya Rahim, mohon berikan kami kemampuan untuk mendatangi tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi Muhammad SAW, Masjidil Aqsa. Berikan kami untuk sholat di Raudhah Nabi Muhammad SAW. Berikan kami kemampuan untuk sholat di Masjid Aqsa, dan berikan kami kemampuan untuk sholat di Ka'bah. Insyaallah rahmatika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir li ikhwanina minal muslimin wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.